Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Bacaan diambil dari Injil Markus 6, ayat 17 sampai dengan 29. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kematian Yohanes Pembaptis diperingati baik di gereja barat maupun di gereja timur sejak abad ke-7. Kisahnya disajikan dalam bacaan Injil hari ini. Asketisme menjadi ciri kuat kesucian Yohanes Pembaptis. Teladan hidupnya telah dihidupi oleh banyak orang sebagai jalan kesucian. Yohanes hidup di padang gurun dan makanannya adalah belalang serta madu hutan. Ia melakukan hal itu karena tahu bahwa asketisme dapat menjadi sarana pendidikan, hasrat untuk mengatur diri agar tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak teratur. Dengan hidup di padang gurun, Yohanes berani meletakkan diri dalam cinta Tuhan. Ia mempraktekkan bagaimana menguasai hasrat dengan menikmati apa yang ada di padang gurun, yaitu dengan memakan belalang dan madu hutan. Dengan begitu, ia memiliki sikap hidup yang teguh untuk berani mengatakan cukup. Ia tahu bahwa hasrat dan keinginan menimbulkan rasa selalu kurang. Kita jadi ingat bagaimana sikap bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun
menuju tanah perjanjian. Mereka mengeluh kepada Musa karena setiap hari hanya makan mana dan mana. Sementara dalam pikiran mereka selalu terbayang-bayang daging, ikan, dan makanan-makanan lezat lainnya. Yohanes menampilkan sikap yang berbeda. Pengasingan diri baginya merupakan kesempatan untuk menjauh dari dunia ramai, untuk mengolah keinginan dan hasrat, serta untuk memberi ruang bagi penguasaan diri. Keinginan yang dipuaskan memang bisa membuat hati senang, tetapi umurnya hanya sekejap. Seringkali yang tersisa adalah rasa sesal yang panjang. Pada masa sekarang, banyak yang berkata bahwa laku asketisme telah sirna. Masyarakat didorong untuk melipat gandakan tingkat konsumsi sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Pasti hampir semua mengalami bahwa saat kita menerima gaji, misalnya 3 juta rupiah per bulan, setiap akhir bulan kita dapati sisa sedikit saja. Ketika gaji kita naik, misalnya menjadi 10 juta, ternyata pada akhir bulan sisanya tetap sama. Ini berarti setiap orang tampaknya memiliki pola yang sama, yaitu memberikan ruang toleransi bagi hasrat untuk dikompromikan. Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita teladan hidup asketis agar kita mampu mengelola hasrat. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan keluarga Herodes yang ingin mewujudkan semua yang mereka kehendaki, bahkan tanpa filter mana yang baik dan yang mana buruk. Mari kita berefleksi, bagaimana pengalaman kita dalam mengelola hasrat. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.